أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita punya Allah Tayyib. Innallaha Tayyib la yaqbalu illa Tayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Innallaha Tayyib la yaqbalu illa Tayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Sama Allah jangan pakai bercanda dah. Ya, ngarah banyak padahal haram. Buat Allah enggak. Dikit asal halal lebih baik ketimbang banyak haram. Ya, sedikit halal lebih bagus ketimbang banyak haram. Maka Nabi pernah bilang memuji sahabat, la tahtakirana, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Law anfaqtum misla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ashabi wala nasifa. Kalian yang merasa sudah bersedekah banyak, jangan hina setengah sahabatku, kata Rasul. Jangan pernah hina sahabatku. Karena kalaupun kau sedekahkan emas sebesar Jabal Uhud, udah itu di Madinah, Jabal Uhud itu. Sahabatku cuma 1 mud, 2 tangan orang dewasa. Keberkahan sedekah sahabatku tidak terbandingkan, wala nasifa, tidak setengahnya juga, kata Rasul. Masya Allah. Kenapa? Karena betul cara sedekahnya. Buat Allah tuh yang betul, yang penting. Makanya kita doain anak, Robi habli minas shalihin. Nggak ada, saya yakin ada model lain doa buat anak. Kali di sini ada Robi habli minas shalihin, nggak ada ya. Cuma semodel. Dua Robi habli minas shalihin saja, nggak ada yang lain. Nggak ada Robi habli minat tajirin, Robi habli minal jamilin, minat tawilin, doanya cuma semodel. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang soleh. Kalau udah bahasanya soleh aman. Dia mau ngapain yang penting soleh dah. Dia mau ngapain yang penting soleh. Rabbi habli minas sholihin. Karena kalau orang yang soleh itu bahasa Arab artinya benar. Dia beribadah memang Allah perintahkan, Nabi contohkan dia. Soleh. Anak yang soleh itu anak yang tahu kalau dia seorang laki-laki nanti secantik apapun istrinya, selucu apapun anak-anaknya, sebanyak apapun harta yang dia miliki, sehebat apapun dia di mata anak buahnya, demi Allah, orang tua tidak pernah menjadi nomor 2 dalam hidup. Ya. Ini banyak orang yang suka salah ini. Cuma gara-gara dunia orang tua panjang mata menanti kedatangan anak. Jangan. Ya. Jangan. Anak yang soleh tahu sekali. Sampai kapanpun ibumu, ayahmu. Sampai kapanpun. Dunia nggak membuat dia lupa. Ada berkah keramat dunia hidup di atas muka bumi ini. Dia nggak repot datang ke makam-makam para wali. Orang tua nomor 1 yang dia temui. Ini orang hebat. Ini banyak di antara kita makam-makam didatengin, di mana saja didatengin, ngalap berkah. Orang tua panjang mata, berlinang air mata menanti, mana anakku? Mana pohon yang pernah kutanam? Mana pohon yang pernah kurawat? Kudengar dia sudah mulai berbuah, ingin kurasakan buahnya. Berani mengeluarkan dana jutaan untuk hal-hal yang gak disyariatkan. Ini orang tua panjang mata. Sebentar lagi masa datang, bakpi burung yang sudah bersayap, dia akan terbang. Rela tidak rela, induknya melihat anaknya terbang. Itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Rela tidak rela, orang tua kita akan mendengar dan melihat. Ma, aku pengen nikah. Aku pengen berkeluarga, Ma. Ya orang tua ya seneng lah. Cuma kalau inget metik buahnya belum terasa, ya ada perasaan kayak gimana gitu loh. Karena dia tahu setelah ini dia akan menikah. Bahwa anak orang ada kehidupan yang berbeda yang bakal dia rasa. Orang tua makin hari makin rentan.
bukan makin seger. Yang perempuan dibawa orang, ya Allah. Baru kemarin perasaan mainin poni ini anak perempuan kita, betul. Baru kemarin mainin kepangan rambutnya, ya Allah, singkatnya waktu. Karena kalau boleh jujur, orang laki baru berasa jadi ayah pas punya anak perempuan. Wallahi, saya rasain banget itu. Aduh, emang kalau ngayal pertama mah anak laki turunan. Harus laki. Berantem cuma gara-gara anak tuh. Anak pertama tuh. Laki, perempuan aja. Laki, perempuan. Aku sih perempuan mas. Aku sih laki. Oh. Allah yang ngatur, jangan berisik. Udah. Punya anak laki, alhamdulillah. Ya. Lama-lama kita tuh pengen, kalau pengen punya anak perempuan gimana? Pas punya lain. Anak perempuan tuh paham banget, kita capek pulang. Ini kalau saya kan tiap hari Jakarta Bogor 250 kilo di atas motor, 12 ton ini saya. Nyampe ke rumah tuh sampai, ya Allah, anak perempuan tuh, Buya capek. Iya sayang, diambilin air. Ya Allah, ini anak baru kelas 1 SD. Masya Allah. Jadi ketawa geli sendiri, Buya kenapa ketawa? Ingat kakak kamu tuh yang laki. Muka ini gak kelihatan capek, pakai koyok 3 masih lari, betul ya? Anak laki begitu bilang, biar dia tahu bapaknya sakit, belaga, betul loh. Kalau anak perempuan tuh, aduh, Masya Allah ya. Ya Allah, baru kemarin perasaan saya titah dia, titah, ya Allah. Belajar jalan, bisa berlari bawa sesuatu, coret-coret tembok, aduh Masya Allah. Sekarang udah gede, dibawa orang, ya Allah, Masya Allah. Yang laki dekat sama mamahnya. Baru kemarin tangan mungilnya kita tuntun, kalau kelepas dia nangis, betul? Sekarang tangannya keker besar, tangan ibunya keriput, betul ya? Mau nangkep tangan anak pun sudah mulai susah. Membawa anak orang datang dengan gagah. Mama apa kabar? Baik. Istri loh mah. Iya tahu. Cium tangan, cipika-cipiki udah. Ma, kita jalan dulu mah ya. Yang anak lakinya ganteng, bajunya baru. Yang perempuan Mbak Bidadari. Udah mama, udah assalamualaikum. Digandeng tangan kekasihnya. Dirangkul pundaknya. Ini anak laki enggak tahu, ibunya kayak diiris-iris jantungnya. Dia lihat tangannya yang keriput, ya Allah. Udah berapa lama tangan ini enggak dibawa sama anak ini? Udah berapa lama tangan ini enggak digandeng sama anak saya? Insya Allah. Kita merasa bangga akur merangkul istri kita, ibu kita ngelihat pundaknya. Udah berapa lama pundak ini gak dirangkul seperti itu, ya Allah. Dulu aku berdandan secantik-cantiknya, aku dandankan anaknya, aku bawa di hadapan kawan-kawanku bangga. Look at my son. Oh, lihat anakku. Tapi dia gak pernah berdandan rapi membawa aku ke hadapan teman-temannya. Lihatlah ibuku. Ibunya sudah kebayang, ya Allah, ini anak bakal minta nikah sebentar lagi. Yang wajar kalau orang nanam pohon pengen metik buah, wajar. Ini buah belum terasa, pohon sudah mau dibawa, kebayang tidak? Ya Allah. Mulai dia kebayang. Sehingga rasa-rasa seperti ini menjadi tumpukan rasa di hati orang tua kita. Yang nanti pada akhirnya dia pun bakal kembali ke hadirat Allah. Kita pun bakal kembali ke Allah, betul? Sementara yang namanya kemuliaan datang dengan cara sabab yang benar. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun sama. Islam memandang semua yang namanya ibadah, kalau landasannya betul, ujungnya tuh surga.
Tidak ada yang takut dengan kematian orang Islam ini. Karena semua ibadah yang dia lakukan berujung pada surga. Dan yang paling gampang ketika dia mau menaklukkan dunia, demi Allah, berkah orang tua dulu yang dia ambil. Ini dirasa oleh orang mulia yang Nabi katakan, innahu min ahlis sama. Innahu min ahlis sama. Manhu? Siapa dia? Sahabat manusia yang pernah hidup zaman sahabat. Tapi enggak ketemu Rasul. Yang bernama Uwais Al-Qarni. Pernah dengar nama ini? Uwais Al-Qarni. Pemuda miskin pengembala kambing di negeri Yaman. Padang tandus yang dia tinggal di situ. Yang dia kesampingkan hidupnya untuk ibunya. Untuk ibunya. Tidaklah terucap kalimat satu yang ingin ibunya pengen. Kecuali Uwais pasti akan melakukannya. Apapun. Dan ibunya cacat. Apa kata Uwais? Tidak akan pernah terlontar kata dari mulut ibuku. Kecuali kan kulakukan yang dia inginkan. Masya Allah. Kalau kita mau bicara ini nih, karena kita mau bicara maut yang orang tua kita entah mungkin kapan. Ibunya cacat dan dia menomorduakan diri yang penting orang tuanya dulu. Hingga satu waktu ibunya berkata, wahai Uwais, ibu sudah tua. Andai kematian mendatangi ibu, ada beberapa keinginan yang ibu pengen merasakan keinginan tersebut. Mungkin enggak ya? Apa? Katakan. Ibu pengen haji. Bengong, wes ya Allah bu. Ini Yaman. Hadramaut. Yang sekarang saja pesawat itu bisa 3 jam menuju Saudi. 2 jam lebih lah menuju Saudi. Itu Jakarta Surabaya aja deket. Sejam 40 menit paling. Ini lebih jauh lagi. Bayang berapa ratus kilo, berapa ribu kilo gak tahu. Ya baiklah ibu. Kata Uwais, aku tidak pernah menolak permintaan ibuku. Tapi kali ini aku gak bisa menjawab. Karena mikir gimana caranya ini. Ibunya cacat, tinggal jauh. Miskin pula dia. Apalagi dia seorang pemuda yang punya penyakit sopak. Ada tanda-tanda putih di bagian badan itu kayak pano besar gitu. Udahlah, terserah gimana nantilah. Yang penting ini nomor 1 dalam hidup ini. Dia beli seekor anak sapi. Digendong tiap hari itu sapi sama si Uwais menuju puncak gunung. Turun lagi, gendong ke atas, turun lagi tiap hari. Sampai orang bilang, Uwais gila no. Orang sapi dipiara dia digendong. No Uwais no. Tiap hari naik gunung yang tinggi. Sampai enggak berasa, dikatakan 8 bulan dia lakukan itu. Sehingga terbentuklah fisiknya yang bagus karena olahraga tiap hari. Bawa itu sapi. Dan sapi itu makin berat. Dalam hikayat dikatakan sampai di atas 100 kilo itu sapi. 8 bulan. Kemudian dia tetap gendong ke atas dan dia yakin, bismillah saya yakin. Sampailah bulan haji. Ibu naik ke pundakku. Digendong ibunya dari negeri Yaman. Subhanallah. Gak ada yang gak mungkin, lihat. Dibawa ibunya ke Mekah. Bertawaf di Ka'bah. Dunia menyaksikan. Bahkan hikayat mengatakan dia sempat bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar. Aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman menuju Makkah. Bertawaf di Ka'bah ini. Sudahkah aku membayar jasa ibuku? Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Bahkan satu hentakan napas pun
ketika melahirkanmu belum terbayar. Dia selesaikan tawafnya. Selesai tawaf, dibawa ibunya ke makam Ibrahim untuk sholat 2 rakaat. Selesai sholat, dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah ibuku ya Allah. Ampunkan ibuku ya Allah. Masukkanlah dia ke sorgamu ya Allah. Masukkan dia ke sorgamu ya Allah. Ibunya berbisik, Uwais, sudahlah, mintalah pada Tuhanmu ampunan untuk dirimu dan sorga untukmu. Wallahi wahai ibu, Allah ampunkan kamu, Allah masukkan kamu ke sorga, cukup untukku. Ridhomu yang kubutuhkan wahai ibu. Lihat, manusia soleh, hasil doa Rabbi habli minas solihin. Lihat, makanya ketika Nabi mengatakan innahu min ahli sama, ini manusia penghuni langit. Umar, Ali, temui Uwais. Karena Uwais itu pernah mau ketemu sama Rasul. Gak ketemu. Uwais izin sama ibunya. Setelah urusan haji beres, mau ketemu Rasul di Madinah. Kata ibunya, jangan lama-lama nak, ibu menantimu nak. Datang dia ke rumah Rasul. Ada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Rasul sedang perang. Susah kau temui dia. Kapan pulangnya Rasul? Mungkin beberapa hari atau mungkin saya tidak tahu. Sedih banget. Wah, insya Allah, pengen ketemu Rasul di zamannya, gak ketemu. Kalau bukan karena ibunya yang berkata, kalau tak kau temui, pulanglah ke ibumu. Karena ibunya menanti, mau gak mau dia tinggalkan itu rumah Rasul. Kalau ibunya gak ada, mungkin dia tongkrongi itu. Dia ingat ibunya menanti. Dia tidak ingin orang tuanya mengeluh. Lihat. Maka ketika ibunya meninggal, dia baru bisa keluar. Mengikuti rombongan Yaman ke Syam. Disitulah dia berjumpa dengan Umar ibn al-Khattab. Rombongan Yaman, betul. Kata Umar, apakah ada seorang pemuda di antara kalian yang bernama Uwais? Belum dong Uwais. Saya khalifah saya. Umar ngelihat ada tanda putih di bagian lengannya. Kenapa? Karena ketika dia berdoa minta yang terbaik buat ibunya, penyakit sopaknya hilang. Allah sisakan di bagian lengannya putih sedikit. Itu sebagai tanda yang Rasul mengatakan cirinya anak muda ini punya tanda sopak di bagian tangannya. Masya Allah. Kamu Uwais, iya, Rasul pernah kirim salam. Kamu tuh penghuni langit, jaga warisan khalifah. Jangan orang ada yang tahu siapa saya. Mohonkan istighfar kepada Allah buat kami. Wahai khalifah, kau yang lebih layak untuk beristighfar untukku. Manusia biasa, tidak. Rasul merekomendasikan kamu. Berdoalah pada Allah untuk kami baik. Setelah aku berdoa, anggaplah aku sudah tiada. Merendah. Manusia yang mengerti tercipta untuk beribadah. Lihat, kalau Uwais mengangkat tangan ke langit, langit bergetar. Apalagi cuma pekerjaan. Apalagi cuma perusahaan kecil yang kita punya. Apalagi cuma usaha-usaha kerental-kerentil yang kita usahakan. Ya Allah, ambil semua hartaku, ambil ya Allah, ambil semua titipanmu ini, ambil ya Allah. Tapi tolong jangan ambil kasihku pada kedua orang tuaku, ya Allah, itu kebenaran. Apa artinya hidup tanpa ridho mereka? Sementara yang kita rasakan sekarang keributan antara anak dengan orang tua. Ada seorang anak bertanya kepada saya, Ustaz, aku kesel sama mama, Ustaz. Aku kesel banget sama ayahku, Ustaz. Orang tua makin cerewet. Ini salah, itu salah. Aku kan bosen, Ustaz. Aku udah ngaji, Ustaz. Cuman ujianku tuh di orang tua, ya Allah. Pegel, Ustaz. Gak paham. Kita nyunah malah dianggap ikut aliran sesat. Begini salah, begitu salah. Bingung saya, Tat. Harusnya bagaimana sih? Kayak di dunia yang ujiannya berat begini cuma saya doang, Tat.
Siapa bilang? Ujian yang pernah ada sama. Yang pegel sama orang tua, Nabi Ibrahim ngalamin pegel sama bapaknya, betul? Anaknya berdakwah, bapaknya bikin patung. Ente sih masih mending, bapak nggak bikin patung, betul? Ibrahim lo berat, bikin patung. Rasul nggak punya orang tua, iya. Paman-pamannya kan orang tua dia, betul? Tuh Abu Lahab, Abu Jahal, itu kan pamannya semua. Bencinya sama dia kayak gimana coba gitu. Sampai pamannya tercinta Abu Thalib itu yang dia sayangin pun nggak bisa masuk Islam. Ini jahatnya Abu Jahal, Fir'aun zaman Rasul ini. Padahal wallahu alam bisawab, kalau dia nggak masuk mungkin Abu Thalib tertarik dengan bahasanya Rasul itu. Sehingga nggak bisa dia masuk Islam, jahat betul tuh paman-pamannya, Masya Allah. Iya, Anda ujiannya apa sih? Pegal sama orang tua, ya Allah, ujian kecil. Udah ada ayat yang mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini ayat bohong kalau gak menggetarkan jiwa kita. Sekalipun orang tua mengajak perbuatan dosa dan maksiat kepada kamu, fala tuti'huma, kata ayat, jangan taati dia. Kalau sudah maksiat, fala bukan wala, fala tuti'huma, langsung cepat, jangan kau taati orang tuamu, jangan. Wasohibhuma, tapi wasohib ada proses. Terus jadikan dia sahabat. Wasohib, sohib sahabat. Wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan keduanya sahabat untukmu. Kau berdandan tampan untuk sahabatmu, kau berdandan tampan untuk istrimu, kau berdandan untuk orang-orang yang kau kenal. Mana dandananmu untuk keduanya? Wajarlah mereka kecewa. Mau kemana nak? Tampan sekali anak mama. Iya mah. Mau ketemu temen ini orang hebat. Kalau nemuin dia gak dandan kayaknya gimana gitu loh. Ini orang Masya Allah mah. Betul-betul baik. Selevel lagi malaikat mah. Orang tua tuh hatinya kayak segores. Ya Allah, ya Allah. Cuma dia gak pintar ngomong aja orang tuanya. Baikan mana temanmu ini ketimbang ibumu, ayahmu. Yang rela minum jamu pahit yang gak enak ketika hamil. Yang rela bawa dalam kandungan wahnan ala wahnin 9 bulan. Tanya sama orang laki, coba suruh bawa air seberat 3 kilogram selama 9 bulan, kalau gak dilempar tuh air, betul. Tidur susah, bangun susah, ya Allah. Udah lahiran, nyusuin sekian tahun tanpa ada gaji bulanan per liter air susu. Coba lihat. Semua perbuatan buruk yang kau lakukan, dia siapkan maaf lebih banyak, ya Allah. Kau pernah berbuat 10 dosa nak, ibumu siapkan 11 maaf untukmu nak. Ketika kau berbuat 100 maksiat, orang tak menerima kamu nak, ibu siapkan 101 maaf untukmu nak. Masya Allah. Kalau mau adu baik, gak ada seujung kukunya temannya. Cuma pernahkah kau berdandan untuk ibumu? Coba. Mulai kita berpikir, ini keberkahan gak datang, mungkin ini sebabnya. Pernah kau dengar sebuah kalimat indah, Ustadz menyampaikan ada 2 pemandangan paling indah di muka bumi ini. Yang pertama menatap Ka'bah. Ini pemandangan paling indah. Ini kiswah asli. Tadi saya masuk, saya lihat Masya Allah, ini kiswah asli. Menatap Ka'bah. Mudah-mudahan karena melihat ini nih, tertarik kita untuk melihat yang langsungnya nanti insya Allah. Semoga ini pemiliknya ini diberikan pahala karena ini semua insya Allah. Iya. Dan yang kedua menatap wajah orang tua sendiri. Cuma dua hal pemandangan paling indah di muka bumi ini. Menatap rumah Allah dan menatap wajah orang tua kita. Sudah berapa lama kau tatap wajah orang tuamu? Sudah berapa lama kau tatap hal-hal yang haram, senyum melihatnya? Sudahkah kau tersenyum menatap wajah orang tuamu?
Ini mengeluh. Ibu cerewet, ayah sombong, galak, cerewet. Aduh. Ya Allah, saya bingung. Sering saya berhadapan sama anak muda yang kayak gini, bingung saya. Saya pending aja jawabannya, udahlah sabarlah. Nggak lama ibu-ibu juga pada datang. Ya Allah Ustaz, kalau mau kesel kita orang tua Ustaz. Kita ini orang tua Ustaz, ya Allah. Jujur Ustaz, perasaan baru kemarin nih anak kita gendong-gendong. Kita kasih makan, kita cukupi. Bergulirnya waktu dewasa dia sekarang, ya Allah. Omongan saya dibalik-balik semuanya. Saya ajak sholat cemberut ngomel. Dilarang keluar malam mentahjir orang tua. Dia omongin baik-baik kayak ngomong pakai mic kerasan dia. Bingung saya Tat. Astagfirullahaladzim. Saya bertemu sama dua orang ini bingung jawabnya gimana ini. Kalau saya pro sama ini anak muda, orang tua kesel nanti. Saya pro sama orang tua juga, ini anak muda kecewa gak mau ngaji. Generasi bangsa, saya yang bingung. Saya sempat diam lama waktu itu, saya ingat. Beberapa tahun yang lalu kasus ini, beberapa tahun yang lalu. Anak saya masih kecil itu, setahun lebih, hampir 2 tahun. Sehingga Allah kasih pelajaran ke saya itu. Dan saya bisa menjawab setelah itu. Orang laki itu kan kerjaannya kan pergi, apalagi saya ini banyak zolim sama anak-anak. Pergi masih tidur, pulang sudah tidur, Masya Allah. Hingga waktu itu saya pulang dari Bukit Tinggi, saya masih ingat itu Bukit Tinggi. Nah. Pulang saya orang yang hobi makan duku. Saya pulang bawa duku, masih ingat temen ada yang bawain dari Komering itu, dari Palembang itu. Sama rambutan Aceh Plat. Sampai di rumah duduk nikmatnya, sampai di rumah ya Allah. Apapun keadaan rumah kita lebih baik ketimbang luar. Ya jujur ya, kayak kita umroh, kita bertendang kemana, hotel bintang 5 kita difasilitasin, tetap rumah sendiri lebih enak. Lain rasanya ya. Aduh, sampai di rumah tuh saya ada bawa duku, bawa ini gak lama kopi datangnya saya. Anak saya datang, Abuya. Subhanallah, ya Allah. Senengnya habis pulang safar ketemu anak tuh, ya Allah, orang tua tuh bahagia. Baru berasa jadi orang tua. Baru berasa. Ketika anak menyambut kita, ya Allah. Anak minta jajan tuh kayaknya gagah loh. Orang tua tuh. Dia samperin saya peluk, saya ingat aroma rambutnya wangi baby oil. Diambil duku yang ada di plastik saya itu. Dia cemplungkan ke kopi saya. Saya bilang baru berasa jadi orang tua. Ya Allah. Ini kok Masya Allah nih anaknya. Gak marah saya jadi orang tua. Heran tuh saya gak marah. Masya Allah. Saya pikir gitu doang. Itu diaduk duku sama kopi. Masya Allah. Kan jadi keluar Betawinya saya kalau begitu kan. Lu tahu aja Babel seneng ngopi sama duku. Saya bilang gitu. Tahu aja babanya seneng ngopi sama duku. Saya bilang. Aduh Masya Allah. Cuma hati saya berkata saat itu. Ya Allah ini hidup. Kalau nanti saya sudah tua, tingkah laku saya kayak anak kecil. Anak saya tumbuh dewasa. Pulang dari safar mungkin mirip. Ayahnya tukang ayam, anaknya kurang lebih ya. Mungkin dia akan safar nanti entah kemana. Saya kayak anak kecil. Anak saya datang lagi disuguhin kopi, saya jalan jadi orang tua. Dikit gitu. Saya ambil duku, saya cemplungin. Kira-kira gimana dia ya gitu loh. Saya nggak tahu kondisinya. Kalau saya maklumin ya Allah nih anak. Kalau nanti saya yang tua kayak anak kecil saya cemplungin duku kira-kira gimana tuh? Entah mungkin dia ngomel, dia cerewet. Papa pakai mata dong, kopi nih. Galak amat gitu ya. Dulu dia duduk di pangkuan saya habis cemplungin duku ke kopi duduk.
Abuya ini apa, Abuya ini apa, Abuya. Ya karena saya punya kebiasaan kalau nyampe tuh semua barang di meja. Sambil lihat pemandangan. Enak gitu. Dia duduk, Abuya ini apa, Abuya ini apa. Cerewetnya ini anak, Masya Allah. Tapi nggak satu pun soal dia kecuali saya jawab. Karena saya takut dia kecewa dong. Udah lama nggak ketemu, nggak bisa jawab. Saya bilang, ini kunci motor Buya sayang, ini handphone, ini tas, ini buku. Hati saya ngomong. Ini kalau nanti saya udah tua cerewet kayak dia mau nyaut gak ya? Kalau saya tanya nanti, dia baru pulang, kamu dari mana, sama siapa, kemana, di mana, berapa? Cerewet banget sih Pak, begitu ya. Oh. Lihat, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Lihat, 10 dosa disiapkan 11 maaf, 100 maksiat disiapkan 101 ampunan. Kita tidak bisa seperti itu. Saya bilang sama anak muda tersebut, sekarang begini, temui orang tuamu, temui mereka, minta maaf. Temui mereka, minta maaf. Gengsi masih tidak mau. Atau begini, sebelum kamu minta maaf, besok jujur, luangkan sedikit waktu. Lihat orang yang kau benci keduanya ini sedang tidur, coba kau lihat. Lihat. Ayah yang kau bilang sombong, paling galak, gak mau mendengar kata-kata anak. Lihat. Ayahmu yang sedang tidur coba. Lihat. Ayahmu manusia sama tidurnya. Lihat. Ya Allah, Papa, Masya Allah. Ayah, Masya Allah. Coba lihat. Dari hati yang paling dalam ungkai kalimat lembut dalam mulutmu. Allah, kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Coba lihat. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Ayah yang gagah tanpa gigi sudah mulai tanggal. Ya Allah, cepat sekali waktu bergulir ya Allah. Ayah saya bukan ayah saya yang 20 tahun yang lalu yang keker dan kuat ya Allah. Coba lihat. Lihat napasnya. Lihat. Kamu yang bilang ibumu paling cerewet sedunia. Jujur coba. Lihat mamamu lagi tidur, coba lihat. Yang katanya orang paling galak sedunia, gak pernah akur sama menantu, ribut aja kali. Coba lihat. Lihat sosok wanita tua yang sedang tidur. Ya Allah, mama. Kerut di kening mama sudah mulai banyak. Coba lihat. Matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Pipinya yang cabai sudah mulai turun. Lihatlah urat di tangannya. Lihat. Kukunya yang coklat terkena bumbu dapur dan batu kerikil ketika membesarkanmu. Coba lihat. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau bilang paling galak dan akur sama mantunya. Sering ribut sama cucunya ini. Ya Allah. Demi Allah, mending temui dia, temui mereka. Udah minta maaf. Ambil tangannya, cium, rasakan wangi kulit orang tuamu, rasakan. Ya Allah. Mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka. Daging bangkai. Terbujur kaku mereka. Tumit sudah mulai berwarna kuning. Betis mulai mendingin. Kaku hingga ke paha, hingga ke perut. Saat itu di mana anak yang soleh? Yang dia butuhkan cuma talqin. Papa, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Kematian mendatangi dia.
Siapa yang rela melihat orang tuanya meninggal? Innal maut alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Rela tidak rela maut menjemputmu. Rela tidak rela maut mendatangi orang tuamu. Rela tidak rela saudara yang kau benci, adik yang ribut denganmu, kakak yang selalu berkelahi akan meninggal nantinya. Anak dia, anak kita, anak kita, anak dia. Masih kau bermusuhan dengan saudaramu? Masih kau bermusuhan dengan orang tuamu? Allah. Apa kata Rasul? Law ta'lamu ma'alamu la dohiktum qalilan la bakaitum kasiran. Law ta'lamu ma'alamu la dohiktum qalilan la bakaitum kasiran. Kalau kalian tahu yang aku ketahui, kata Rasul, kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Maut yang kalian menghindar darinya, maut yang kalian menghindar akan mendatangi kalian 11 kali dalam satu hari. 11 kali dalam satu hari, kata Rasul. Hampir tiap 2 jam malaikat mendatangi kita, nunggu perintah Allah. Masya Allah.